Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat dalam menentukan kapan Idul Fitri. Karena dalam penentuan Idul Fitri, ada Imam Syafi'i yang ketika dia memilih untuk menentukan penentuan Idul Fitri menggunakan metode ru'yat lokal. Akan tetapi ulama-ulama madhab yang lain seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka bersepakat untuk menggunakan metode ru'yat global. Adapun belakangan-belakangan ini kemudian ulama-ulama juga menentukan satu metode yang baru, yaitu adalah metode hisab dalam menentukan perbedaan hari raya Idul Fitri. Akan tetapi teman-teman sekalian, berbeda dengan hari raya Idul Adha, maka seluruh ulama-ulama bersepakat ketika membahas penentuan hari raya Idul Adha, maka 1 Zulhijjah itu ditentukan oleh ahlu Makkah, oleh penduduk kota Makkah. Kenapa? Karena haji adalah Arafah. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu intinya adalah Arafah. Kalau kita membahas tentang kata Arafah, maka di dalam bahasa Arab ini termasuk kata yang berarti kata keterangan atau zorof, zaman dan makan. Ini adalah sebuah kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu, yaitu harinya, waktunya adalah hari Arafah dan tempatnya pun di Arafah. Artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwasanya haji itu adalah Arafah, maka yang dimaksud adalah haji itu harus dilaksanakan di hari Arafah dan juga harus dilaksanakan tempatnya di Arafah. Maka kalau kita pergi ke kota Makkah lalu kita berkunjung ke tempat jamaah haji, maka kita bisa melihat ada batas-batas Arafah. Andaikan ada jamaah haji ketika di hari Arafah, maka dia keluar daripada tanah Arafah, maka hajinya tidaklah sah. Apalagi kalau dia mendahului hari Arafah atau setelah hari Arafah, tentunya juga hajinya tidak sah. Artinya al-hajju Arafah, artinya haji itu harus di hari Arafah dan harus tempatnya di Arafah. Karena itulah penentuan hari raya Idul Adha itu mengikuti ahlu Makkah, yaitu Arafah yang terletak di situ, karena disitulah inti daripada ibadah haji. Maka teman-teman sekalian saudara rahmati Allah, ketika ada perbedaan di menentukan hari raya Idul Fitri, harusnya ini tidak terjadi dalam penentuan Idul Adha. Karena kenapa? Ada banyak dalil-dalil yang menyampaikan kepada kita, ulama-ulama sudah bersepakat bahwa penentuan Idul Adha itu tergantung penduduk kota Makkah yang memang Arafahnya ada di situ. Karena itulah dari Ummul Mukminin Aisyah kita disampaikan bahwasanya penentuan hari Arafah itu ditentukan oleh imam atau pemimpin pada saat itu, khalifah. Dan penentuan 10 Zulhijjah kapan hari raya Idul Adha menurut Ummul Mukminin adalah ketika imam menyembelih kurbannya, yaitu adalah khalifah menyembelih kurbannya. Ini menandakan kepada kita sebuah penegasan kembali bahwasanya pemimpin yang ada di kota Mekah, khalifah yang waktu itu kemudian menyembelih di kota Mekah dan mengikuti kemudian haji di kota Mekah, dialah yang menentukan. Artinya imamlah yang menentukan atau penduduk kota Mekah yang menentukan. Karena Arafah tidak ada di Indonesia, Arafah tidak ada di Malaysia, Arafah tidak ada di Turki, Arafah tidak ada di Mesir. Maka penentuan Idul Adha adalah berdasarkan haji. Problemnya teman-teman sekalian, kalau ada perbedaan dalam penentuan Idul Adha, maka akan membawa masalah-masalah lanjutan. Misal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyunahkan bagi orang-orang yang tidak berhaji untuk berpuasa ketika melihat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Pertanyaannya, kalau andaikan misalnya kita berbeda ketika kita melihat jamaah wukuf, ternyata kita belum puasa Arafah. Padahal mereka lagi wukuf di Arafah nih. Besoknya ketika mereka sudah menyembelih haji, lalu kita puasa. Kita katakan apa? Saya puasa Arafah. Padahal sudah tidak ada lagi jamaah yang wukuf di Arafah. Lantas puasanya puasa apa? Sedangkan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji, misal kita di Indonesia, itu dilaksanakan ketika jamaah haji lagi wukuf di Arafah. Ketika mereka lagi menunggu matahari tergelincir, lalu mereka berdoa karena hari itu sangat sakral, hari itu sangat besar manfaatnya. Allah banyak memberikan ampunan pada manusia, membebaskan orang daripada api neraka. Maka kita berpuasa karena melihat mereka sedang wukuf di Arafah untuk mendapatkan salah satu keutamaan daripada janji Allah, ampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka. Maka puasanya kita ketika kita melihat jamaah haji wukuf di Arafah. Artinya besoknya kita melihat mereka menyembelih kurban, di saat itulah kita sholat Idul Adha, di saat itulah kita sholat Id.
Artinya inilah penentuan berdasarkan ulama-ulama yang perlu kita sampaikan, bahwasanya ulama-ulama tidak ada perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Adha. Lah kalau seandainya sekarang ada perbedaan, misal di Indonesia pernah berbeda, di negeri-negeri yang lain ada yang berbeda, maka itu bukan perbedaan yang bersifat masyhur, bukan perbedaan yang terkenal atau bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang terjadi baru-baru ini saja. Apa yang menjadi sebuah kesimpulan kita? Pertama, inilah kenapa ketika Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan kepada kita bahwasanya imam atau khalifah itu yang menentukan hari raya, itu penting sekali untuk persatuan kaum muslimin semuanya. Yang kedua, kita tahu bahwasanya haji itu adalah Arafah. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu adalah hari Arafah di padang Arafah. Karena itulah kita mengikuti hari-hari di dalam bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 sampai dengan 10 Zulhijjah nanti. Ketika itu kita juga mengikuti puasa Arafah berdasarkan ru'yatnya atau penentuannya Ahlu Makkah, yang di sanalah terjadi haji, yaitu adalah di padang Arafah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan kita bisa untuk mengetahui kapan hari raya Idul Adha. Karena kalau sana sudah hari raya Idul Adha, tentunya sudah kita tidak boleh berpuasa. Mereka di sana yang ada di Arafah, yang ada di Mekah, mereka sudah menyembelih, kita baru puasa. Maka seolah-olah kita berpuasa tidak tahu puasa apa, karena Arafah sudah lewat, sudah tidak ada lagi jamaah yang berwukuf. Yang kedua, sudah hari raya di sana. Kita seolah-olah melakukan ibadah puasa saat hari raya, yang dilarang untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk nanti tahu kapan kita puasa Arafah dan kapan kita sholat Id. Assalamualaikum.